Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya Sudarmi dari Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Provinsi Kalimantan Utara. Di sini saya mengajar di SMP Negeri 3 Tanjung Palas Utara. Adapun untuk hari ini eh, saya akan mencoba untuk mengajar dalam waktu 10 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat bisa berkah dan bermanfaat. Ayo, ketua kelasnya silahkan berdoa, pimpin berdoa. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya, Nak. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Alhamdulillah, ternyata hadir semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk selanjutnya, sebelum Ibu masuk ke materi pelajaran, adakah anak-anak Ibu yang masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Oh ya, terima kasih. Berarti anak Ibu belajar di rumah. Oke, selanjutnya ada yang tahu untuk pelajaran hari ini kita belajar apa? Oh iya, betul. Kita hari ini belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada yang tahu uh, berapa ada beberapa perubahan yang terjadi di sekitar kalian dari beberapa tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang, kalian sudah tahu perubahannya apa-apa saja. Nah, itu nanti kita akan pelajari di dalam pelajaran kita hari ini mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Adapun indikator yang akan kita pelajari nanti di sini kalian harus bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial. Terus yang kedua, kalian harus bisa menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari waktunya, dan dilihat dari waktunya di situ ada dua, yaitu revolusi dan evolusi. Selanjutnya mengenai materi yang ketiga mengenai di mana nanti kalian harus bisa menelaah bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Nah, nanti di sini pengaruhnya ada pengaruh besar ataupun pengaruh yang kecil. Adapun tujuan pembelajaran di sini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan di sini kalian nanti harus bisa dalam pembelajaran di situ dilakukan ada 5 tahap ya, di mana tahapnya itu kalian nanti dikasihkan sebuah permasalahan. Setelah dikasih permasalahan, nanti kalian harus bisa mengorganisasi kalian harus bisa mencari informasi baik dari internet maupun dari sumber buku ataupun dari yang kalian amati sehari-hari. Terus nanti di sini dalam penyelidikan di sini kalian dalam kelompok itu harus bekerja sama antar sesama kelompoknya. Jadi nanti di sini di dalam pembelajaran ini Ibu akan membuat satu kelompok, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus selanjutnya nanti setelah kalian diskusikan materi itu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial, nanti kalian akan kembangkan dan kalian harus bisa mempresentasikan di depan ya berdasarkan hasil kelompok diskusi kalian. Selanjutnya yang tahap kelima mengevaluasi bagaimana nanti jalannya proses pembelajaran itu nanti kita akan evaluasi dan kita analisis di mana kendalanya dan supaya nanti tidak terjadi kendala lagi di dalam proses pembelajaran yang akan datang. Adapun tujuannya di sini nanti ada 3 ya. Untuk tujuan pembelajaran di sini nanti kalian harus bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial dengan tepat.
Terus menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari waktunya dengan tepat. Selanjutnya, yang ketiga, menelaah bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Terus yang selanjutnya, yang keempat, kalian nanti harus bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial, ya dilihat dari waktunya, dari perubahannya dengan penuh tanggung jawab itu. Terus selanjutnya, adapun materinya nanti ini ya yang akan kita pelajari mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari waktunya. Di situ ada evolusi dan revolusi. Dan selanjutnya perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, ada perubahan sosial yang kecil dan yang besar. Di sini nanti Ibu akan menampilkan video mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, di sini nanti Ibu akan menampilkan beberapa gambar yang untuk bisa kalian diskusikan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, di dalam kegiatan diskusi di sini nanti kalian diminta untuk mendiskusikan ya, untuk mendiskusikan gambar yang Ibu tampilkan. Setelah itu nanti kalian diskusikan ya. Setelah nanti diskusikan nanti kalian buat bagaimana permasalahan tersebut yang kalian dapat ya. Terus di sini nanti kalian bisa deskripsikan gambar tersebut masuk di dalam perubahan apa. Terus nanti gambar tersebut mengenai apa ya, mengenai misalnya di situ mengenai perkembangan ilmu teknologi dan tuliskan argumen kalian di situ. Setelah itu nanti kalian simpulkan dari apa yang sudah kalian pelajari di situ. Nah, di sini nanti pada saat kalian berdiskusi ya, tolong dikerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya ya. Jangan ada nanti yang cuma numpang nama saja ya, kita harus sama-sama bekerja untuk mendiskusikan permasalahan yang kita hadapi itu ya. Terus itu yang masih jalan-jalan itu minta tolong duduk di tempatnya, ya begitu. Duduk di tempatnya bersama kelompoknya, ya. Jangan jalan-jalan di kelompok lain. Ayo fokus di kelompoknya. Ya, oke. Kalau sudah didiskusikan, silakan dipresentasikan. Ya, kelompok 1 dipresentasikan. Iya, silahkan kelompok 2 dikomentari hasil presentasi dari kelompok 1. Oh iya, terima kasih kelompok 1. Terima kasih kelompok 2 sudah memberikan tanggapan. Oke, selanjutnya silahkan dibacakan kesimpulannya. Mohon maaf untuk kelompok 2, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Oh ya, silahkan kelompok 3 ataupun kelompok 1 yang mau mempresentasikan, silahkan dikomentari temannya. Ya, silahkan. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah mengomentari kelompok 2. Oke, silahkan disimpulkan kelompok 2 hasil diskusinya. Oke, silahkan kelompok 3 maju untuk presentasi. Oke, silahkan kelompok 1 dan 2 untuk mengomentari. Ya, terima kasih. Oke, silahkan disimpulkan kelompok 3 hasil presentasinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas kerjasamanya kelompok 1, 2, dan 3. Ya, sudah menjalankan diskusi dengan baik, dengan lancar. Semoga untuk kedepannya kita bisa lebih maksimal lagi di dalam kegiatan diskusi ini. Baik, Ibu dapat simpulkan untuk materi yang kita bahas di sini ada 2 ya, mengenai perubahan sosial dilihat dari waktunya, di situ ada evolusi dan revolusi. Di mana evolusi itu perubahannya cukup lambat dan memerlukan waktu yang cukup
lama, di mana contohnya itu perubahan pada masa praaksara sampai sekarang itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena di situ melalui beberapa tahapan dari tahap berburu meramu tingkat sederhana, mengumpulkan makanan sampai kehidupan yang modern. Terus selanjutnya untuk yang revolusi yaitu perubahan sosial dalam membutuhkan waktu yang cepat. Contohnya di sini perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang luas kepada masyarakat dan membutuhkan waktu yang cepat karena masyarakat sekarang dituntut bisa dalam kehidupan sehari-hari menggunakan teknologi. Terus selanjutnya mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya, di situ ada pengaruh yang besar dan pengaruh yang kecil. Untuk pengaruh yang besar, di sini contohnya kegiatan industri, di mana kegiatan industri itu memberikan perubahan di lingkungan, perubahan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Terus kalau perubahan yang kecil di sini perubahan yang hanya dilakukan oleh individu dan tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Selanjutnya untuk materi hari ini Bu cukupkan sampai di sini. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak. Ibu minta maaf ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa di rumah dipelajari ya, dipelajari materi selanjutnya. Di materi selanjutnya mengenai faktor-faktor pendukung perubahan sosial budaya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di rumah selalu membantu orang tua karena membantu orang tua itu sangat penting ya. Sebagai bukti kita berbakti kepada orang tua. Oke, untuk hari ini ketua kelasnya pimpin berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih. Silahkan pulang ke rumah kalian masing-masing. Hati-hati di jalan, jangan singgah-singgah ke rumah temannya. Terima kasih. Terima kasih sudah Bapak. Baik, Ibu. Iya Pak. Coba kemukakan ke saya selama 15 menit, 20 menit apa yang telah didapatkan selama mengikuti. Maaf Pak, suaranya kecil. Halo. Iya Pak. Saya mau bertanya kepada Ibu. Silakan kemukakan ke saya apa yang telah Ibu dapatkan selama mengikuti PPG. Silakan. Oh iya, terima kasih Pak. 15 menit. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk selama PPG ini banyak sekali yang saya dapatkan, di mana pada saat saya awal mengajar itu pada saat saya belum PPG, saya mengajar ya seperti apa adanya gitu, apa yang saya pahami, terus mengenai apa yang hanya berfokus kepada materi. Terus pada saat saya PPG di sini saya diajarin dituntut untuk dapat menganalisis bagaimana permasalahan apa yang ada di sekolah. Setelah itu permasalahan tersebut kita explore itu. Terus setelah kita kaji secara melalui kajian literatur, melalui wawancara, di situ permasalahan-permasalahan tersebut sudah yang banyak kita dapatkan di sekolah itu mulai ada yang dinamakan solusi di mana kita bisa memberikan cara untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita. Adapun beberapa permasalahan yang ada yang saya hadapi di sini mengenai rendahnya motivasi peserta didik untuk membaca, terus rendahnya motivasi belajar peserta didik yang rendah, terus di sini komunikasi antara orang tua dan orang tua peserta didik dengan guru yang masih kurang, terus
tingkat kedisiplinan peserta didik juga masih kurang. Terus mengenai metode untuk penggunaan fasilitas yang ada untuk menunjang kegiatan pembelajaran itu masih kurang untuk dimanfaatkan. Selanjutnya untuk mengenai peserta didik belum mampu untuk berpikir secara kritis itu Pak, karena yang ada saat ini yang ada di sekolah kami ya seperti kondisinya ya belajar menggunakan metode yang masih konvensional, terus masih berpacu pada buku karena belum sepenuhnya menggunakan fasilitas-fasilitas internet yang dimana bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Terus di dalam kegiatan mengidentifikasi masalah tersebut, di sana saya melakukan kajian literatur melalui artikel, terus melalui wawancara kepada guru maupun wawancara kepada kepala sekolah, pengawas maupun pakar, di mana untuk mengetahui akar dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik maupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk kegiatan pembelajaran, di mana untuk permasalahan yang saya angkat di sini ada 2 mengenai rendahnya motivasi belajar peserta didik, di mana akar masalah tersebut yang menjadi akar dari masalah tersebut yaitu metode pembelajaran yang digunakan masih belum maksimal, teman-teman, masih menggunakan metode yang masih konvensional. Terus selanjutnya mengenai peserta didik belum mampu untuk berpikir kritis atau berpikir hot mengenai pembelajaran di situ karena peserta didik di sekolah masih menggunakan dan masih terpaku menggunakan buku paket, di mana buku paket tersebut kebanyakan dari peserta didik bukan dibaca tapi digunakan untuk hal yang lain, misalnya cuman untuk disimpan saja tapi nggak dipelajari seperti itu. Jadi sehingga kegiatan peserta didik itu untuk berpikir kritis kurang, untuk C4 sampai ke C6 itu masih kurang. Jadi akar masalah yang saya angkat di situ mengenai model pembelajaran yang diterapkan, di mana nanti dalam model pembelajaran tersebut peserta didik dituntut untuk aktif dalam pembelajaran di kelas agar nanti sesuai dengan tujuan dari kurikulum K13, di mana peserta didik di mana dalam proses pembelajaran di kelas menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan tersebut memfokuskan peserta didik sebagai peserta didik untuk menggali informasinya, tapi bukan guru yang menyampaikan informasi mengenai pelajaran, tapi peserta didik yang mencari dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang biasa selama ini di sekolah kami banyak materi pelajaran itu disampaikan oleh guru, bukan peserta didiknya yang mencari informasi itu seperti itu. Jadi nanti untuk penerapan model metode diskusi dalam proses pembelajaran supaya dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang selama ini dalam kegiatan pembelajaran yang saya alami, peserta didik itu masih kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan masih kalau seandainya saya tanya sudah paham atau belum, nah peserta didik ini cuman diam aja. Diam itu dalam artian dia paham atau enggak paham, ya saya nggak ngerti karena pada saat saya tanya peserta didik situ diam. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran
problem based learning nanti saya harapkan peserta didik itu lebih aktif dan lebih bersemangat kembali untuk belajar dan mencari informasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di mana nanti dalam pembelajaran tersebut saya berusaha untuk menggunakan video-video pembelajaran di mana untuk meningkatkan motivasi peserta didik ya. Selama ini saya mengajar hanya berdasarkan perangkat atau RPP yang ada gitu, tapi tidak memperhatikan permasalahannya yang kita hadapi itu di mana akar masalahnya. Nah, seperti itu kami belum terapkan. Dengan adanya kegiatan PPG ini, saya lebih tahu dan bisa paham mengenai permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh peserta didik di situ. Nanti kita sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik itu bisa mampu untuk dan lebih mampu untuk mengeksplor pembelajaran di kelas, sehingga nanti tidak ada lagi yang dinamakan peserta diem di kelas. Jadi nanti dituntut di dalam pembelajaran ini saya mengharapkan ada perubahan dari yang sebelumnya peserta didik itu tidak aktif, sekarang saya harapkan nanti untuk lebih aktif di dalam pembelajaran. Itu untuk yang pembelajaran. Selanjutnya mengenai media pembelajaran yang selama ini saya hanya menggunakan buku paket di dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya kegiatan PPG ini, semoga nanti saya bisa menerapkan media pembelajaran yang lebih variatif, yang bisa meningkatkan semangat belajar peserta didik untuk belajar di kelas, sehingga tidak ada lagi yang namanya peserta didik tidak aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya di dalam metode pembelajaran yang awalnya saya menggunakan metode ceramah. Nah, setelah saya mengikuti PPG ini, semoga nanti saya bisa menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih variatif di dalam kegiatan pembelajaran saya. Terus untuk mengenai penilaian yang selama ini saya menggunakan penilaian yang berdasarkan hasil ujian anak-anak. Nah, di mana nanti setelah dalam kegiatan PPG ini kan sudah diajari mengenai instrumen penilaian. Di dalam instrumen penilaian di situ ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, di situ nanti ada rubriknya di mana dalam penilaian itu sudah jelas apa-apa saja yang akan dinilai, sehingga nanti kita tahu bagaimana perkembangan peserta didik itu, sehingga tidak menggunakan metode atau cara yang lama lagi, ya, di mana dalam penilaian saya akan mengadakan perubahan di mana dalam proses penilaian tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria dari tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya di sini nanti dalam kegiatan pembelajaran saya, setelah kegiatan pembelajaran saya berusaha untuk memberikan refleksi, di mana refleksi tersebut akan memberikan gambaran atau evaluasi dalam kegiatan proses belajar, sehingga setelah diadakan refleksi, sehingga nanti dalam pembelajaran selanjutnya akan mengalami perubahan dan peningkatan. Terima kasih, Bapak. Baik, terus Bu. Iya, Pak. Coba terus kira-kira bagian mana yang paling sulit Ibu pahami terkait dengan materi yang kemarin diberikan pada saat PPG? Yang kira-kira menyebabkan sehingga Ibu sulit memahaminya, silakan. Ya, yang bagian sulit kemarin mengenai kajian literatur, Pak. Karena selama ini saya dalam kegiatan kajian literatur itu
untuk mencari di internet saya mengalami kendala karena selama ini saya belum pernah menggunakan kajian literatur di dalam kegiatan saya, ya, di mana dalam kajian literatur harus menggunakan Google Cendikia, di mana dalam kegiatannya itu kita harus mencari dan harus membaca dulu materi artikel-artikel dari penulis tersebut sehingga kita bisa memberikan kesimpulan atas permasalahan yang kita hadapi. Nah, kendala saya kemarin itu mengenai pencarian di Google Cendikia di dalam proses kajian literatur. Itu, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Bu, pentingnya strategi, model, metode, dan strategi dalam pembelajaran apa, Bu? Ya, terima kasih Pak. Untuk strategi, ya, di sini dalam proses pembelajaran IPS, dalam pembelajaran mata pelajaran IPS, strategi yang saya gunakan menggunakan strategi pendekatan saintifik, Pak. Di mana dalam pendekatan saintifik ini peserta didik dituntut aktif dalam kegiatan pembelajaran, di mana peserta didik harus bisa mencari informasi-informasi yang relevan terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari. Di situ untuk strateginya. Terus untuk model pembelajaran, di sini model pembelajaran yang akan saya terapkan menggunakan pembelajaran model problem based learning, di mana dalam proses pembelajaran tersebut peserta didik dihadapkan terhadap satu masalah, di mana masalah tersebut peserta didik harus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah dicari solusinya, permasalahannya apa, terus nanti dicarikan solusi dan jalan keluarnya bagaimana. Setelah dicarikan solusi tersebut, nanti peserta didik dituntut untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas atau di depan teman-temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terus nanti untuk metode yang saya gunakan metode diskusi, di mana dalam metode diskusi tersebut peserta didik harus aktif dan harus bisa menjalin kerjasama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain di dalam kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau permasalahan yang sudah disampaikan di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Itu, Pak. Saya menggunakan di dalam pembelajaran itu nanti menggunakan menggunakan media PowerPoint ataupun video-video pembelajaran yang lebih interaktif di dalam kegiatan proses pembelajaran. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Tunggu. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Cara menentukan kemarin identifikasi gimana caranya, Bu? Untuk menentukan identifikasi masalah itu berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah kami, Pak. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kami, misalnya peserta didik tidak semangat untuk belajar, motivasinya belajar kurang, tingkat kedisiplinannya kurang, itu Pak. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, terus kami masukkan di identifikasi masalah.
selanjutnya di dalam identifikasi masalah tersebut ada permasalahan ya di mana kita dituntut untuk bisa mengetahui solusinya apa. Jadi alternatif solusinya itu menggunakan alternatif solusinya bisa dilakukan melalui kajian literatur, melalui kajian literatur dari karya ilmiah, terus berdasarkan wawancara dari kepala sekolah, pakar, guru, teman sejawat, dan itu. Terus selanjutnya saya setelah melakukan kajian literatur, melakukan wawancara, jadi di situ dapat disimpulkan bahwa akar masalah dari permasalahan tersebut itu karena adanya penggunaan metode pembelajaran yang masih monoton dan masih belumnya menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Itu Pak dari saya. Terus saya tambahkan kembali Pak, untuk di dalam kegiatan pembelajaran kajian di dalam kegiatan kajian literatur di situ berdasarkan apa yang sudah ada di dalam kajian yang sudah saya dapat dari kajian literatur, terus berdasarkan wawancara dari Bapak Kepala Sekolah, pengawas, teman sejawat itu saya analisa. Setelah analisa terus di situ saya dapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Adapun solusinya tadi yaitu menggunakan metode pembelajaran, selanjutnya menggunakan model pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut bisa diatasi. Iya Pak, sudah. Halo. Halo Bu. Iya Pak. Bu, selanjutnya pertanyaan saya, kira-kira apa yang telah Ibu hasilkan dalam kegiatan PPG ini di Universitas Negeri Makassar? Kira-kira seperti apa implementasi nanti di sekolah Bu? Tolong sampaikan selama 10 menit. Iya, terima kasih Bapak. Untuk yang saya dapatkan selama di sini banyak ilmu baru yang saya ilmu baru yang saya dapat di dalam kegiatan PPG ini, sehingga dalam kegiatan saya di sini banyak ilmu yang awalnya saya tidak paham jadi paham. Terus dalam awalnya saya menyusun RPP hanya berdasarkan yang ada di internet begitu. Terus di sini saya mulai paham bagaimana kita menyusun RPP yang benar dan sesuai dengan pembelajaran yang sesuai dengan abad 21. Terus selanjutnya di mana dalam kegiatan PPG ini banyak ilmu yang saya dapatkan mengenai metode pembelajaran yang saya dapatkan di sini, metode pembelajaran yang lebih variatif, yang selama ini saya tahu hanya metode ceramah yang saya terapkan. Jadi nanti untuk kedepannya saya bisa menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih inovatif, yang dimana bisa membantu peserta didik untuk lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Terus selanjutnya mengenai penyusunan RPP di sini saya kembangkan berdasarkan
indikator dan KD yang ada di dalam silabus, di mana di dalam pengembangan tersebut nanti saya gunakan sebagai tujuan dari pembelajaran tersebut, sehingga kegiatan pembelajaran tidak lagi saya menggunakan tidak lagi berdasarkan buku, tapi sudah berdasarkan dengan menggunakan KD maupun KD kompetensi dasar maupun KI yang ada di silabus. Selanjutnya mengenai media pembelajaran yang awalnya saya menggunakan media buku tulis, di sini saya harus bisa menggunakan metode-metode media-media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif yang mendukung kebutuhan peserta didik yang zaman sekarang kebutuhannya harus berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi saya berusaha untuk mengimbangi bagaimana media pembelajaran itu diminati oleh peserta didik, sehingga peserta didik tersebut semangat kembali untuk kegiatan belajar di sekolah. Selanjutnya mengenai proses penilaian. Mengenai proses penilaian yang selama ini saya gunakan yang hanya menggunakan tes tertulis saja. Ya, di sini saya sudah bisa menggunakan penilaian secara runtut. Ya, secara runtut maksudnya di sini kegiatan awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran di situ terjadi proses penilaian, baik penilaian sikap maupun penilaian keterampilan. Karena di dalam kegiatan penilaian tersebut ada aktivitas peserta didik di mana peserta didik tersebut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran tersebut akan saya nilai berdasarkan keaktifan peserta didik di dalam kelompok maupun di dalam kegiatan penyelesaian masalah yang sudah dihadapi. Jadi untuk kedepannya saya akan menerapkan penilaian yang sudah saya dapatkan di dalam kegiatan PPG ini. Jadi nanti saya berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan ilmu apa yang saya dapat di dalam kegiatan PPG ini nanti saya terapkan di dalam kegiatan pembelajaran saya di sekolah sehingga nanti akan terjadi perubahan dari sikap peserta didik maupun perubahan dari sistem atau cara saya mengajar di kelas. Seperti itu, Bapak. Terus saya tambahkan kembali, Pak, untuk untuk kegiatan pembelajaran di kelas saya akan memberikan kegiatan ice breaking ya, yang selama ini saya belum pernah menggunakan ice breaking, sehingga nanti dalam kegiatan pembelajaran saya dengan adanya ice breaking tersebut peserta didik bisa berfokus kembali terhadap materi pelajaran yang dihadapi. Jadi apabila ada anak-anak atau peserta didik yang sudah tidak fokus lagi terhadap materi pelajaran, nah di situ nanti saya akan memberikan kegiatan ice breaking. Jadi untuk mengembalikan konsentrasi peserta didik tersebut ke pelajaran yang sedang dihadapi. Jadi yang selama ini saya tidak menggunakan ice breaking, nah nanti saya berusaha untuk memberikan ice breaking pada saat proses pembelajaran saya, sehingga nanti peserta didik tidak mengalami kebosanan di dalam kegiatan pembelajaran IPS yang notabene anak-anak itu suka bosan dan tidak menarik belajar IPS karena materinya banyak, terus bukunya tebal, jadi mereka
merasa pelajaran IPS itu sulit, padahal dalam pelajaran IPS itu pelajaran yang ibaratnya itu tidak terlalu sulit karena sudah terjadi di dalam kehidupan mereka masing-masing, di kehidupan peserta didik sehari-hari. Itu Bapak. Baik Bu, Ibu kira-kira implementasi dari TIPEK di RPP-nya Ibu di mana? Coba jelaskan. Ya, untuk penggunaan RPP, penggunaan TIPEK di dalam RPP saya, yaitu di dalam RPP saya menampilkan gambar-gambar mengenai perubahan-perubahan sosial budaya, di mana dalam kegiatan gambar-gambar tersebut saya mengambil dari internet. Terus nanti di dalam LKPD saya juga mengambil dari internet. Jadi peserta didik saya berikan kebebasan untuk mencari informasi dari sumber-sumber internet maupun di dalam buku pelajaran yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Di sini di dalam RPP saya menampilkan gambar-gambar yang mendukung kegiatan pembelajaran mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, baik. Kira-kira menurut Ibu, kemarin kan di identifikasi masalah, Iya Pak. eksplorasi masalah, itu ada dua hal yang Ibu lakukan. Yang pertama itu adalah wawancara, kemudian yang kedua adalah kajian literatur. Iya Pak. Coba jelaskan bagaimana peranan dua hal tersebut terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Iya Pak, terima kasih. Untuk kajian literatur itu mempunyai peranan cukup banyak, di mana dengan adanya saya melakukan kajian literatur, jadi di sini saya bisa paham faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya. Sehingga dengan adanya kajian literatur tersebut, saya bisa paham dan bisa tahu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan kajian literatur yang saya dapatkan. Di situ berdasarkan kajian literatur terdapat banyak manfaat yang saya rasakan dengan adanya kajian literatur tersebut. Saya bisa mengetahui permasalahan peserta didik itu apa dan bagaimana saya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya di sini mengenai masalah motivasi belajar peserta didik yang masih rendah untuk belajar. Nah, dengan adanya kajian literatur, saya bisa tahu bagaimana faktor apa saja menyebabkan peserta didik tersebut motivasinya rendah. Bisa dari faktor keluarga, karena faktor lingkungan, karena faktor motivasi dari dalam dirinya sendiri juga mempengaruhi di dalam kegiatan proses pembelajaran. Karena motivasi di dalam dirinya dia, motivasi dalam diri peserta didik tersebut masih kurang, sehingga dalam proses belajar peserta didik tersebut kurang termotivasi. Terus melalui wawancara yang saya lakukan baik dari kepala sekolah, guru maupun teman sejawat dan pakar beserta pengawas, di sini memberikan gambaran mengenai masalah yang dihadapi di sekolah. Terus di dalam gambaran tersebut kepala sekolah, guru, pengawas, dan pakar itu memberikan solusinya seperti ini. Jadi apabila peserta didiknya motivasinya kurang,
kita sebagai guru harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut, sehingga peserta didik tersebut mengalami merasa diperhatikan sama gurunya, ya, diperhatikan oleh gurunya, sehingga dia mempunyai motivasi untuk belajar lebih giat lagi di dalam kelas. Terus di mana di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, di dalam kegiatan kajian literasi tersebut, saya mendapatkan banyak informasi, ya, informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya, baik secara faktor internalnya maupun secara faktor eksternalnya mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, Pak. Oke, Bu. Kemudian coba sintaknya RPP-nya, Bu, tolong dijelaskan sesuai dengan model yang digunakan, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Untuk sintak model pembelajaran yang saya gunakan di sini, saya menggunakan sintak model pembelajaran problem based learning, di mana dalam sintaknya di situ ada 5, ya. Yang pertama berorientasi pada masalah, di mana peserta didik tersebut kita berikan suatu masalah terhadap materi pelajaran tersebut, bisa dalam bentuk gambar maupun video, ya, itu kita berikan suatu permasalahan, di mana yang kedua mengenai peserta didik tersebut dalam menganalisis gambar tersebut atau video tersebut. Nah, kita berperan sebagai guru itu sebagai fasilitator. Apabila ada peserta didik yang kurang paham atau mengalami kesulitan, kita sebagai guru memberikan bimbingan, ya, memberikan bimbingan terhadap permasalahan peserta didik tersebut, supaya peserta didik tersebut mengalami pemahaman, ya, tidak terjadi lagi kesulitan. Kalau kita arahkan ini seperti ini, nah ini masuk yang mana, jadi nanti di situ peserta didik bisa paham dengan apa yang harus dia kerjakan. Terus selanjutnya di dalam kegiatan selanjutnya yaitu melakukan penyelidikan atas permasalahan yang dihadapi, misalnya dalam perubahan kebudayaan, perubahan sosial budaya di dalam lingkungan mereka. Nah, di lingkungan masyarakat mereka, di lingkungan sekitar peserta didik tersebut, kita harus bisa, seperti ini nak perubahan sosial, terjadikah apakah contohnya misalnya terjadi enggak perubahan sosial yang seperti ini di lingkungan masyarakat kalian. Nah, seperti itu untuk melakukan bimbingan. Terus selanjutnya setelah dilakukan bimbingan, peserta didik itu dibimbing untuk menuliskan hasil dari diskusi bersama teman-temannya. Hasil diskusi itu ditulis di dalam lembar kerja, di mana lembar kerja tersebut nanti akan disampaikan di depan kelas berdasarkan kelompoknya, di mana dalam kegiatan mempresentasikan hasilnya, nanti peserta didik bisa berani dengan percaya diri menyampaikan hasil diskusinya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya dalam kegiatan selanjutnya yaitu mengevaluasi, ya. Setelah kita peserta didik mempresentasikan, jadi nanti tahapan selanjutnya yaitu mengevaluasi dan menganalisis. Ya, nanti yang dianalisis itu mengenai model materi pelajaran, misalnya bentuk-bentuk perubahan sosial, di situ dianalisis berdasarkan apa yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Terus kita sebagai guru, kita bersama peserta didik, nanti peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah itu
nanti guru akan memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari. Jadi nanti di sini dalam kegiatan proses pembelajaran model problem based learning, peserta didik harus aktif dan dituntut untuk bisa mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas. Itu Bapak. Sudah Bu, coba Ibu jelaskan cara mengidentifikasi masalah kemarin dan mengeksplorasi masalah. Silakan. Cara mengidentifikasi, ya, untuk mengidentifikasi masalah, ya, yang saya lakukan kemarin berdasarkan pengamatan saya selama di sekolah, misalnya kemarin itu mengenai motivasi belajar peserta didik yang rendah. Kenapa kok peserta didik ini motivasinya rendah? Saya amati mengenai kebiasaan anak tersebut di sekolah. Misalnya peserta didik tersebut sering menyendiri, ya, sering menyendiri kok dia di situ mengalami jadi motivasinya rendah. Jadi berdasarkan apa yang saya dapatkan berdasarkan pengamatan saya di sekolah. Terus mengenai peserta didik belum bisa berpikir kritis, itu di situ saya amati berdasarkan hasil ujian ataupun hasil pekerjaan peserta didik tersebut, masih ada yang hasilnya dan masih banyak yang di bawah KKM, ya seperti itu Pak. Jadi permasalahan tersebut saya dapatkan berdasarkan apa yang terjadi di sekolah saya, dan itu merupakan permasalahan yang memang harus diberikan solusi supaya nanti di dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya tidak lagi terjadi permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Jadi setelah dievaluasi permasalahan tersebut, nah nanti akan terjadilah di mana solusi dari permasalahan tersebut, sehingga nanti dalam kegiatan sehari-hari di dalam sekolah tidak lagi ada yang namanya motivasi peserta didik rendah. Semoga nanti dengan adanya kegiatan ini peserta didik di sekolah kami mengalami peningkatan dalam motivasi belajar, dan cara berpikirnya juga sudah semoga nanti mengalami peningkatan setelah dilakukan setelah terjadi peningkatan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga nanti peserta didik itu mampu untuk mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, sehingga nanti dalam pembelajaran tersebut peserta didik lebih termotivasi, dan hasil untuk kegiatan pembelajaran itu nanti peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terus untuk kegiatan eksplorasi masalah tersebut, di sini saya melakukan melalui kajian literatur dan wawancara terhadap kajian literatur berdasarkan artikel-artikel yang ada di yang dihasilkan atau yang sudah ditulis oleh para penulis yang sudah relevan terhadap permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Terus di dalam kegiatan wawancara tersebut saya mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut, karena di dalam wawancara saya informan atau kepala sekolah, guru maupun teman sejawat, pakar dan pengawas memberikan gambaran secara umum
bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Demikian, Bapak. Halo. Halo. Model apa yang digunakan? Oh ya Pak, untuk Ya. model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning, Pak. Ya, coba sebutkan langkah-langkahnya, uraikan. Oke, untuk langkah-langkah untuk pembelajaran problem based learning yaitu pertama berorientasi pada masalah, di mana peserta didik kita berikan suatu permasalahan, terus peserta didik tersebut mengevaluasi terhadap masalah tersebut. Terus di mana peserta didik tersebut harus tahu bagaimana penggunaan mencari informasi dari permasalahan yang sudah dihadapi. Terus selanjutnya guru mengorganisasi peserta didik, di mana dalam kegiatan organisasi peserta didik di sini guru membentuk kelompok-kelompok di dalam kelas, di mana dalam satu kelas itu terdiri dari beberapa kelompok, di mana dalam kegiatannya kalau dalam kelompok tersebut menyelesaikan permasalahan yang sudah ditentukan. Terus di dalam kegiatan kelompok tersebut, peserta didik saling tukar informasi ataupun mencari informasi dari sumber-sumber yang relevan, baik dari buku maupun dari internet. Terus selanjutnya di sini tahap yang ketiga yaitu guru membimbing, ya. Pada saat pemecahan masalah, di situ peserta didik dibimbing oleh guru untuk menemukan dari solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya saya tampilkan gambar, nah nanti gambar tersebut didiskusikan di dalam kelompok, terus nanti di dalam kelompok tersebut menentukan, oh gambar ini masuk di bentuk perubahan yang ini, ya misalnya perubahan besar maupun perubahan yang kecil. Terus nanti pendidik guru tersebut memberikan bimbingan pada penyelidikan, ternyata gambar ini masuk di perubahan yang ini. Terus yang gambar ini misalnya tabung gas itu masuk di perubahan yang lambat. Mengapa perubahannya lambat? Karena di dalam kegiatan tersebut banyak masyarakat yang masih takut menggunakan tabung gas karena takut meledak dan lain-lainnya. Jadi itu merupakan bentuk perubahan yang lambat seperti itu. Terus selanjutnya melakukan bimbingan. Ya, di sini bimbingannya bisa dalam bentuk bagaimana peserta didik menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Kita bimbing peserta didik tersebut untuk mendapatkan solusi dari apa yang didapatkan oleh peserta didik, ya. Dari permasalahan tersebut peserta didik dibimbing untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Setelah mendapatkan solusi, peserta didik di sini dapat menyimpulkan, ya, dapat menyimpulkan hasil diskusinya berdasarkan hasil diskusi kelompok, di mana di sini nanti pada saat menyimpulkan peserta didik bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman yang ada di kelas, ya. Setelah itu nanti setelah mempresentasikan, nah di sini nanti pada tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi, ya. Dengan adanya mengevaluasi dari tampilan dari beberapa kelompok dalam kegiatan pembelajaran, nanti di sini dievaluasi berdasarkan hasil diskusi tersebut, ya. Jadi misalnya dalam kegiatan evaluasi, misalnya kelompok A masih kurang di bagian yang ini,
misalnya di bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi nanti ditambahkan lagi sebaiknya bentuk perubahan yang ini masuk di bentuk perubahan sosial yang berpengaruh kecil seperti itu, Pak. Terus selanjutnya dievaluasi secara keseluruhan, nanti kegiatan presentasi dievaluasi. Ternyata berdasarkan hasil diskusi di situ ada dievaluasi, misalnya kelebihannya kelompok yang A ini sudah bagus, tetapi kerjasamanya masih kurang, seperti itu, Pak. Jadi ada 5 tahapan dalam penerapan model pembelajaran problem based learning. Itu, Pak. Terima kasih. Halo. Prodi semua isi. Berapa menit, Ibu? Ini bukan saya salah, saya betul-betul. Berapa menit, Ibu? Sudah lewat menitnya, Ibu. Oh, oke, saya kira cukup. Iya, Ibu Sudarmi juga tidak bilang-bilang, aduh. Oh iya, Pak, saya tidak perhatikan, Pak. Jadi. Oke. Iya. Satu lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Istirahat lagi, Pak. Sudah. Satu lagi baru istirahat, nah. Iya, Pak, ya. Silahkan Ibu Sudarmi, live dulu, Bu, dari berikut room. Oh iya, iya, juga. Iya, Bu. Terima kasih, Bapak. Ibu Sudarmi, Ibu Andi Parnia dipanggil ya, atau saya panggil dulu? Iya, Bu. Proses belajar.